Apaan? Kalau Enggak, terperangkap di lift sama karakter Bapak Mira. Itu kan, Mas? mau banget ganteng soalnya. Oh my god. Ada teman-teman cast dan juga sutradara yang sudah hadir hari ini. Oke, terima kasih semua yang sudah menyempatkan hadir di sini di Bandung. Yang kebetulan juga Bandung adalah kota kelahiran saya, kurang lebih setengah abad yang lalu. Setengah abad yang lalu loh. Iya, udah. Iya, terima kasih. Film Kamu Tidak Sendiri itu kita mulai syuting di tanggal 20 Maret ya, kurang lebih Maret 2020 itu pada saat first wave pandemi. Dan kita sempat break 4 bulan, terus nyambung lagi 1 minggu sisa syuting. Luar biasa sekali sih, maksudnya dedikasi dan kerja keras teman-teman cast dan kru. Akhirnya film ini bisa masuk ke JAF Film Festival dan akhirnya bisa tayang di bioskop tanggal 25 Agustus. Yes. Sama apalagi ya, oh ya, mau ngasih tahu aja secara singkat tentang film ini sekaligus menjawab beberapa kegelisahan para netizen di sosmed bahwa film Kamu Tidak Sendiri itu bukan adaptasi atau bukan saduran atau bukan remake. Tapi film ini adalah terinspirasi dari aspek-aspek kehidupan di masyarakat di seluruh dunia dan Indonesia untuk membangkitkan empati, rasa kemanusiaan kita supaya kita bisa hidup lebih baik. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Halo sahabat FFB. Forum Film Bandung. Oke, aku Cynthia Mariska berperan sebagai Sari Saya Ima Carlos berperan sebagai ayahnya Mira. di film Kamu Tidak Sendiri. Aku Gisal Tambunan, aku di film Kamu Tidak Sendiri berperan sebagai Dinda. Halo semua di FFB, saya Jordan Hag sebagai Mr. Regal di film Kamu Tidak Sendiri. Dari posternya mungkin orang ngiranya ini horor ya, mungkin. Dikira horor atau pembunuhan atau apa. Tapi yang ini gara-gara- lebih ke thriller psychological. Iya, lebih ke permainan psikis sih. Iya. Jadi ini cerita very unik karena semua film di ruang sempit. Jadi ada sulitan juga untuk mengambil video untuk film ini. Tapi very unik karena I think nggak ada ceritanya kayak gini di Indonesia. Ini percakapan antara dua orang di ruangan sempit, terus di tempat yang berbeda. Semua orang bakal panik kalau kejebak di lift, apalagi di ruangan sempit ya, di ruangan sempit. Terus habis itu kalau dia sendiri juga bakal kesepian gitu deh kayaknya. Yang menyeramkan atau Menyeramkan dong. Cuma kalau sama teman-teman aku mungkin seru ya. Tapi tetap aja sih. Kalau kita kejebaknya udah lebih dari 2 jam panik sih. They're saying that kalau terjebak di pulau terpencil mau bawa siapa gitu ya. Nah kalau di film ini kalau misalnya Mas Jordan terperangkap di lift, To be stuck with who ya? Sulit karena kita gak mau juga ada masalah untuk orang lain. Ada teman bilang sama adik ini, cuman ya mungkin orang terdekat sama saya, jadi mungkin saudara, karena kita bisa lebih jujur sebelum kena ada masalah kan. Jadi ya kita bisa lebih jujur dan dari ngobrol dari hati. Kita terperangkap di lift dengan karakter masing-masing. Sari gitu, aku sama Sari. Enggak sih. kenapa enggak? Sari terlalu enggak sih, gue bisa julid bareng sama dia kayaknya. Oke. Kalau Mas Fun. apaan?
Kalau Mau terperangkap nggak? apa? Terperangkap di lift sama karakter Bapaknya Mira. Itu kan Mas? Mau banget, ganteng soalnya. Oh my god. Maaf ya teman-teman rada menyimpang, cuma gimana ya? Memang karakter aslinya seperti ini. Itulah yang dituntut dari sebuah aktor. Oke. Dari keaktoran sendiri tuh meranin karakter kayak yang diperankan Mbak Adinia sama Mas Garinda itu susah nggak sih? Acting di ruang terperangkap itu susah nggak Mas? Kira-kira dari sudut pandang aktor. Jadi kan kesulitannya apa gitu? ini kan hampir sepanjang film ini bercerita atau ingin berbicara di ruang yang sempit, tapi kedua aktor ini saling berdialog di ruang yang berbeda. Oh begitu. Nah, itu kayak gimana tuh? Di ruang Si aktor ini harus Paham, kan? memanfaatkan gimana caranya mereka menjaga intensitas. Coba diartikan. Kontinuitasnya mungkin. Iya, kontinuitasnya antara kalau dibilang Ganindra Bimo sama Kak Asti, memang mereka berdua yang di lift. Yang di lift. Tapi ternyata ada something yang lain gitu di luar. Yang bisa kalian saksikan di bioskop kesayangan Anda di iya, film Kamu bener. Tidak Sendiri tanggal 25 Agustus 2022. Jangan lupa saksikan itu. Jangan Dan lupa. Iya, langsung. Bapak masih mau ngomong, Oh, Bapak masih oke, mau oke. ngomong. Jatuhnya spoiler ya? Iya, jangan Jangan, Pak. Bapak bukan Tom Holland nih, maaf. Tapi masih dari Dewanto loh. Itu dia. Itu yang harus lebih diwawancarain detail karena dia yang merasakan ngejalanin gimana dia bisa berdialog. Mostly kan dia banyaknya suara ya dibanding Yes, dibanding visualnya. visualnya. Kalau terjebak bareng Mas Rio Dewanto yang beneran di lift mau nggak? Aku. Iya. Ya mau lah. Iya. Ya saya pertanyakan langsung pada Rio Dewanto. Kalau Tanyakan langsung pada. Gak enak kalau gak ada orangnya, kita panggil aja kali ya. Rio Dewanto. Ya, saya- Hai, Forum Film Bandung, sahabat Forum Film Bandung. Ya, apa kabarnya? Saya memerankan Adrian. Di sini Adrian itu bekerja sebagai security di sebuah gedung perkantoran, di mana tempat Adinia Wirasti yang bermain sebagai Mira bekerja, yang menceritakan tentang dia terjebak di lift ketika terjadi gempa atau bencana alam. Nah, buat sahabat FFP yang penasaran nih Mas, keunikan film ini apa sih? Bedanya karena kita bergerak di hampir 75% di sebuah ruangan lift. Ceritanya mayoritas di situ, sama secara treatment juga beda, terus sama apa ya, dari lingkup kecil kita mengharapkan sebuah impact yang besar. Intinya itu sih dari film ini. Kalau dari keaktoran nih Mas? Ada satu pengalaman atau experience dari segi seni peran yang baru yang saya rasain, dan untuk mencari referensinya pun juga nggak ada yang sama atau setipe, dimana di film ini kurang lebih 70% tuh saya bermain hanya menggunakan suara gitu, tanpa fisik saya, tanpa ada visual saya di layar, tapi hanya suara. Dan setelah saya pelajarin ternyata itu ada metode actingnya sendiri, itu namanya unembodied act ya kalau salah. Dan kalau di film-film luar negeri itu saya banyak nyari referensi, banyak kan kayak berhubungan dengan teknologi, kayak Her yang diperankan Scarlett Johansson, tapi dia jadi apa? Suara di ya. Terus ada juga Kevin Spacey pernah memainkan film apa saya lupa, tahun 2000-an awal kalau nggak salah. Tapi dia jadi kayak robot artificial intelligence gitu. Nah, untuk yang manusia asli itu belum, saya sih nggak nemuin ya, mungkin ada gitu, tapi saya sih nggak nemuin. Dan ya pengalaman menarik aja gitu. Padahal saya sendiri nggak percaya diri sama suara saya. Kadang-kadang kalau saya dengerin tuh kayak jelek, iya nggak enak kan, bener ya? Kayak aneh banget sih nih. Gitu. Gitu. Oke, ngambil ceritanya tuh ada dari trauma tersendiri atas tempat sempit apa gimana Mas? Enggak sih, sebenarnya sih lebih bukan masalah tempat sempitnya ya. Yang mau coba diceritakan adalah dalam situasi apapun, kadang-kadang itu bisa malah membuat kita jadi kayak dapat kontemplasi diri. Terus akhirnya yang tadinya begini jadi begini, itu sebenarnya lebih kayak stres suasananya. Nah, ruang sempitnya itu sebenarnya lebih kayak simbolik dari segala sesuatu. Kadang-kadang kita mulai dari kecil, dari keluarga, dari apa. Nah, simboliknya adalah lift itu kalau di kita, lebih ke situ sih. Dulu juga ada simbolik kalau kita terperangkap di pulau kecil, kita mau terperangkap sama siapa gitu kan. Nah, kalau di film ini misalnya Mas berdua terperangkap di lift. Kira-kira Mas mau nggak terperangkap di lift sama karakter yang Mas perankan?
sama karakter yang saya perankan, mau. Kalau gue sih nggak mau rekam malu ya. Iya sih. Tapi mendingan daripada sama cewek cantik. Kalau misalnya lo kebelet berak gimana? Malu ya. Iya, mendingan sama laki-laki kan, bener gak? Iya. Kalau Mas dari saudara, dari sudut pandang saudara, karakter mana yang paling enak terperangkap bareng? Yang paling enak apa? Terperangkap bareng di lift. Yang bareng gue. Iya, yang menurut Mas yang paling. Ya kalau bisa Mas pilih tuh dari karakter yang banyak. Oh, yang pasti sih bukan Adinia Wirasti. Stres ya. Bu, ya. Jadi dua-duanya aku stres nanti. Mungkin sama dia sih. Walaupun suaranya nggak enak, tapi paling nggak dia bisa diajak ngobrol lah. Nah ini bocoran nih, tadi kan kita udah wawancara Mas Yamakalo sama Mbak Cynthia juga. Itu katanya juga sama, lebih suka terperangkap sama Mas Rio Dewanto. Kalau dua mereka emang gatel aja. Masalahnya itu doang sih kayaknya. Yang diharapkan buat diambil penonton di cerita ini gitu. Jadi yang supaya nggak dilihat lift-liftnya doang. Ya sebenarnya sih film ini dibuat untuk membangkitkan rasa empati kita terhadap rasa kemanusiaan, lebih ke situ sih. Karena di masa sekarang ini kayaknya nggak cuma di Indonesia ya, di seluruh dunia tuh dengan adanya COVID apa segala macam tuh kita kayak jadi mulai egois satu sama lain. Nah ini di film ini cuma mau mengingatkan bahwa kita tuh semua manusia dasarnya baik. Nah empati itu sih yang akan coba kita bangun lagi, intinya sih itu. Halo sahabat FFB, jangan lupa untuk saksikan film Kamu Tidak Sendiri yang mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia tanggal 25 Agustus 2022. Jangan lupa saksikan film Kamu Dia Sendiri tanggal 25 Agustus 2022 hanya di bioskop. So don't forget, watch the movie Kamu Tidak Sendiri di semua bioskop in Indonesia because you really need to watch. It's like very intense and harus nonton. Dan kalau sudah nonton, ditunggu komentar dan juga kritiknya karena apapun itu penting sekali buat kita untuk berkarya lebih baik. Ya, Selamat dan sukses untuk Festival Film Bandung. Semoga semakin sukses dan terpujilah film Indonesia. Selamat dan sukses pelaksanaan Festival Film Bandung 2022. Terpujilah film Indonesia. Selamat untuk Festival Film Bandung dan dan terpujilah semua filmmaker dan pencinta film seluruh Indonesia. Ya, selalu dukung film nasional atau film Indonesia. Congrats and success for the Festival Movie Bandung 2022.